Penjadwalan produksi dalam bisnis manufaktur adalah proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan kerja serta beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Tujuan dari penjadwalan produksi adalah memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi hambatan dalam proses produksi, dan memaksimalkan output untuk menghasilkan produksi yang berkualitas. Adapun beberapa metode yang dipakai, yang pertama ada constraint based scheduling, ini berbasis kendala. Metode ini bertujuan untuk menyeimbangkan sumber daya dan pabrik serta memenuhi permintaan pelanggan dengan mempertimbangkan hambatan di tingkat bisnis dan pabrik. Yang kedua ada project based scheduling, penjadwalan berbasis proyek. Metode ini melibatkan pembuatan daftar tujuan, hasil, dan pencapaian suatu proyek dengan tercapainya sesuatu proyek itu. Dan dengan project based scheduling ini, perusahaan merancang rencana proyek yang sangat menyeluruh. Nah, selanjutnya apa itu pengawasan produksi? Pengawasan produksi adalah pendekatan sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan dan memantau setiap aspek produksi. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan itu berdasarkan standar kualitas dan tepat waktu serta lebih efisiensi. Selanjutnya ada 4 peran pengawasan produksi. Nah, yang pertama yaitu menjamin kualitas produk, yaitu berperan dalam memastikan bahwa suatu produk yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada mengoptimalkan efisiensi produksi, yaitu berperan dalam mengoptimalkan efisiensi produksi dengan pemantauan dan analisis yang cepat. Yang ketiga ada meningkatkan ketepatan waktu, yaitu menjaga ketepatan waktu dalam produksi dengan pemantauan jadwal suatu produksi. Dan yang keempat yaitu mengendalikan biaya produksi, yaitu mengendalikan biaya produksi dengan menganalisa data produksi secara tepat dan mengidentifikasi area mana yang biayanya dapat dikurangi. Nah, selanjutnya ada jenis pengawasan produksi. Yang pertama, pengawasan visual, yaitu jenis pengawasan produksi yang melibatkan pemantauan langsung. Yang kedua ada pengawasan otomatis, yaitu menggunakan teknologi seperti sensor, kamera, ataupun perangkat teknologi lainnya. Yang ketiga ada pengawasan proses, yaitu fokus pada pemantauan seluruh alur kerja produksi yang mencakup pemantauan parameter proses. Yang keempat ada pengawasan kualitas, yaitu berfokus pada pengujian produk akhir untuk memastikan bahwa suatu produk itu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dan yang kelima yaitu pengawasan logistik, di mana melibatkan distribusi produk yang berkaitan dengan pemantauan, persediaan, pengiriman, dan proses distribusi. Nah, selanjutnya ada apa itu pengawasan kualitas, yaitu memastikan bahwa suatu produk dan jasa dirancang untuk diproduksi agar memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan. Sedangkan inspeksi merupakan proses yang dilakukan secara seksama dengan menerapkan metode pengukuran atau pengujian. Nah, materi selanjutnya ada metode pengawasan kualitas. Yang pertama ada jaminan kualitas, yang kedua ada pengujian kegagalan, yang ketiga ada kontrol statistik, yang keempat ada kualitas perusahaan, dan yang kelima yaitu total quality control. Selanjutnya jenis-jenis dari pemeriksaan. Yang pertama ada floor inspection, yang kedua ada centralized inspection, yang ketiga ada combined inspection, yang keempat ada first and pilot pitch inspection, yang kelima ada functional inspection, dan yang terakhir ada final inspection. Fungsi-fungsi organisasi yang terkait proses perencanaan dan pengendalian produksi terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat sebuah strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat
sistem dan juga lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi tetap bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, pengarahan atau directing, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Selanjutnya, informasi yang diperlukan terkait perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu yang pertama, kapasitas produksi. Dengan memastikan mesin dan karyawan bekerja sesuai kapasitasnya. Hal ini menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan profitabilitas yang lebih besar. Yang kedua yaitu biaya inventaris. Memungkinkan produsen hanya menyimpan inventaris yang diperlukan. Perangkat lunak ini dapat memprediksi permintaan dan memiliki strategi penjadwalan just in time. Tanpa kelebihan persediaan, biaya akan tetap rendah. Yang ketiga, pengiriman tepat waktu. Membantu memastikan optimalisasi produksi dan pengiriman yang cepat. Mengirimkan produk ke tujuan tepat waktu meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu meningkatkan retensi dan rujukan pelanggan. Yang keempat, pengadaan material. Memiliki informasi ini membantu mengetahui kapan harus memesan dan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan produksi. Hal ini juga membantu menghemat uang dan meningkatkan hubungan dengan pemasok. Yang kelima, proses produksi. Memastikan bahwa bahan dan sumber daya internal untuk produksi siap saat dibutuhkan dan menunjukkan kapasitas yang tersedia. Dan hal ini juga membantu kepuasan karyawan karena menghilangkan frustasi akibat gangguan dalam produksi dan alur kerja. Yang keenam, pemborosan sumber daya. Menghilangkan kekurangan atau kelebihan material dengan lebih sedikit pemborosan sumber daya. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur perencanaan dan pengendalian produksi. Prosedur perencanaan ini adalah berkaitan tentang serangkaian langkah yang dilakukan untuk dalam menentukan suatu produksi, yang terbagi menjadi 4. Poin yang pertama yaitu perencanaan produksi, yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, identifikasi kebutuhan produksi. Identifikasi kebutuhan ini yaitu menetapkan jumlah dan jenis produk yang akan kita buat sendiri berdasarkan dengan keadaan pasar yang telah diidentifikasi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu penentuan kapasitas produksi. Penentuan kapasitas produksi ini berkaitan untuk menetapkan kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang telah diidentifikasi pada poin yang pertama. Poin yang ketiga yaitu penjadwalan produksi. Menentukan jadwal produksi sangat berpengaruh terhadap produksi dalam suatu perusahaan. Menentukan jadwal produksi yang optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan juga bahan baku yang tersedia dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu perencanaan persediaan. Memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi yang diperlukan untuk menjaga keoptimalan agar setiap barang yang dibutuhkan itu dapat diproduksi dengan baik. Poin yang kedua yaitu perencanaan kualitas. Terbagi menjadi 2 poin pokok utama. Yang pertama yaitu menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produk, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi proses pengujian dan inspeksi yang diperlukan untuk memastikan kualitas dari sebuah produk. Poin ini sangat penting atau sangat bersinambungan dalam menentukan suatu produksi dalam perusahaan.
Poin yang ketiga yaitu pengendalian produksi yang terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, monitoring produksi, di mana monitoring produksi ini berfungsi untuk melacak kemajuan produksi secara teratur untuk memastikan bahwa jadwal produksi harus terpenuhi. Jadi jadwal setiap produksi itu harus terpenuhi. Yang kedua yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini berfungsi untuk memantau tingkat persediaan bahan baku dan barang, jadi untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan produksi persediaan dalam suatu perusahaan. Poin yang ketiga yaitu berkaitan soal pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas itu untuk melakukan pengujian dan inspeksi secara berkala untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini mempunyai kualitas yang tinggi atau sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Poin yang terakhir yaitu penyesuaian jadwal. Menyesuaikan jadwal produksi jika terjadi perubahan dalam permintaan pasar atau masalah dalam proses produksi. Yang keempat yaitu evaluasi perbaikan. Evaluasi perbaikan ini poin yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja produksi. Dalam mengevaluasi kinerja produksi ini bertujuan untuk menganalisis data produksi untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dan kualitas dapat ditingkatkan lebih lagi dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu melakukan suatu perbaikan. Melakukan suatu perbaikan ini berkaitan dengan suatu proses di mana mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan kerja dalam suatu produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu memonitor hasil perbaikan, memantau dampak perubahan apa yang terjadi atau yang diterapkan untuk memastikan bahwa kinerja produksi dalam perusahaan itu sudah baik dan sudah sesuai dengan standar perusahaan sehingga kinerjanya juga sudah akan meningkat. Selanjutnya adalah dokumen yang penting dan perlu diperhatikan dalam pengendalian dan perencanaan produksi. Yang pertama, rencana produksi. Dokumen ini memuat rincian tentang apa yang akan diproduksi, kapan akan diproduksi, dan di mana produksi akan dilakukan. Yang kedua adalah jadwal produksi. Jadwal produksi merinci waktu mulai dan selesai untuk setiap langkah dalam setiap proses produksi untuk mencakup informasi tentang aliran kerja, alokasi tenaga kerja, mesin, dan bahan untuk setiap tahap produksi. Dan yang ketiga adalah bahan baku dan daftar material atau BOM. Dokumen ini mencantumkan semua bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. BOM ini juga mencakup informasi tentang jumlah, spesifikasi, dan sumber bahan baku yang digunakan dalam produksi. Dan yang keempat yaitu dokumen pengendalian persediaan. Dokumen ini mencakup tentang catatan tentang stok bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kelima yaitu instruksi kerja. Instruksi kerja ini adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang cara melakukan setiap tugas dalam proses produksi. Yang keenam yaitu dokumen pengendalian kualitas. Dokumen ini mencakup tentang prosedur pengujian dan inspeksi yang harus dilakukan selama proses produksi untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh yaitu laporan produksi. Laporan ini berisi informasi tentang kinerja produksi, termasuk jumlah produk yang diproduksi, waktu produksi, penggunaan bahan baku, efisiensi mesin, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu dokumen perbaikan dan perbaikan. Dokumen ini mencakup tentang catatan tentang tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil sebagai respon terhadap masalah atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses produksi. Itulah 8 dokumen yang sangat dibutuhkan untuk memperhatikan produksi dalam suatu perusahaan. Tinjauan praktis terhadap administrasi pada sistem perencanaan dan pengendalian produksi adalah proses yang melibatkan pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional dalam produksi.
Dalam subsistem perencanaan, administrasi melibatkan pengembangan rencana produksi, penjadwalan, dan alokasi sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Administrasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana produksi dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada subsistem pengendalian produksi, administrasi melibatkan pemantauan jalannya produksi, pengumpulan data produksi, dan evaluasi kinerja produksi. Administrasi juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses produksi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Pentingnya administrasi dalam subsistem perencanaan dan pengendalian produksi adalah untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasional produksi. Dengan adanya administrasi yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang menghindari terjadinya kesalahan atau gangguan yang dapat menghambat proses produksi. Tinjauan praktis terhadap administrasi pada subsistem perencanaan dan pengendalian produksi membantu perusahaan dalam mencapai tujuan produksi secara efisien dan efektif. Metode Kanban. Metode Kanban ini adalah sistem manajemen visual yang digunakan untuk mengatur aliran barang atau pekerjaan dalam proses produksi. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Taichi Ohno, seorang insinyur industri di Toyota, sebagai bagian dari Toyota Production System atau bisa disebut dengan TPS. Definisi Kanban. Kanban secara harfiah berarti papan tanda atau papan informasi dalam bahasa Jepang. Dalam konteks produksi, Kanban adalah sistem yang mengirimkan informasi antara proses dan secara otomatis memesan bagian atau komponen saat mereka digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi Kanban, yaitu adalah mengatur aliran. Kanban memastikan aliran barang atau pekerjaan sesuai dengan kebutuhan produksi. Selanjutnya yaitu reduksi pemborosan. Dengan hanya memproduksi komponen yang diperlukan, Kanban mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah elemen-elemen Kanban, yaitu adalah papan Kanban, papan fisik yang menampilkan informasi mengenai status produksi, persediaan, dan pesanan. Selanjutnya adalah kartu Kanban, kartu atau tanda yang terpasang pada setiap item atau kotak yang mengalir melalui proses produksi. Yang ketiga adalah aturan Kanban. Toyota memiliki 6 aturan untuk penerapan efektif Kanban. Yang pertama adalah jangan melewatkan produk cacat. Yang kedua adalah ambil hanya apa yang diperlukan. Yang ketiga, produksi jumlah yang tepat. Yang keempat, ratakan produksi. Yang kelima, fine tuning produksi, dan yang keenam adalah stabilkan dan rasionalisasi proses.